Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita berkesempatan, Allah berikan kita karunia yang luar biasa, bisa bertemu dan mewawancarai secara eksklusif Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Ahlan wa sahlan Habib. Ahlan wa sahlan. Kaifa halak Habib? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Pada hari ini fokus kita akan membahas tentang Bani Alawi, Sa'adah, Alawiyin dan Alawiyah. Membahas apa itu perbedaan-perbedaan dan juga makna-makna yang terdapat di dalamnya. Untuk kita mulai insyaallah Habib, pertanyaan pertama. Terdapat beberapa istilah yang kami beberapa di antara kami baru pertama kali mendengar. Apa perbedaan dan makna dari Sa'adah, lalu Bani Alawi, Alawiyin, dan Alawiyah? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengadakan acara seperti ini, Nabawi TV di Rabithah Al-Alawiyah Jakarta. Saya sering mengikuti tayangan-tayangan dan acara-acara yang diadakan, dan itu cukup bermanfaat, dan kami semua merasa gembira dan bangga dengan perkembangan Nabawi TV dalam menjalankan dakwah Nabi Muhammad SAW, dan kita semua berdoa semoga Nabawi TV maju terus ke hadapan untuk menjadi medium dalam penyebaran ilmu dakwah dan juga akhlak Nabawi insyaallah. Mengenai mustalahat yang disebutkan tadi, kalimat istilah yang dipakai untuk Alawiyin ini memang ada beberapa istilah, di antaranya diistilahkan dengan Sayyid atau Habib, dan istilah-istilah di luar juga digunakan seperti istilah Syarif dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam sejarah, kalimat Habib itu mulai muncul atau digunakan di zaman Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib al-Ratib, Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim Al-Attas. Sebelum zaman beliau dan juga di zamannya Imam Abdullah bin Al-Haddad sudah mulai digelari dengan gelaran Habib. Tapi sebelumnya gelaran-gelaran yang dipakai untuk Alawiyin selalunya digunakan dengan gelaran Syekh, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi tidak dikenali dengan Habib Abu Bakar bin Salim, atau Syekh Abdurrahman As-Saggaf, tidak dikenali dengan Habib Abdurrahman As-Saggaf. Syekh Umar Al-Muhdhar tidak dikenali dengan Habib Umar Al-Muhdhar, tapi Syekh Umar Al-Muhdhar. Gelaran-gelaran itu ada sebagai satu penghormatan kepada seorang yang mempunyai kedudukan dan keilmuan, digelari dengan Asy-Syekh. Tapi di zaman Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan juga Imam Abdullah bin Al-Haddad, karena mereka satu zaman, hanya Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas lebih tua, bahkan di antara syekhnya Imam Abdullah bin Al-Haddad, Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di zaman beliau digelari dengan gelaran Habib. Kemungkinan besarnya diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi hak kepada Ahlul Bait itu adalah dikasihi, dan arti Habib itu salah satunya adalah yang dikasihi atau yang dicintai, daripada isim maf'ul Habib. Diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai Allah karena Allah beri nikmat, cintai aku karena cintamu pada Allah, dan cintai ahli keluarga aku karena cinta kamu pada aku, kata Nabi. Maka perintah untuk mencintai inilah dengan kalimat ahibbu. Maka ketika memanggil daripada Ahlul Bait atau Dzurriyyah Al-Alawiyin dengan kalimat Habib, semata-mata untuk menunjukkan yang dicintai atau yang dikasihi, dan itu adalah bahagian daripada yang diminta di dalam syarak untuk mencintai Ahlul Bait. Ini
gelaran Habib. Adapun gelaran Sayyid ini dari zaman Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan kepada cucunya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, katanya, "Inda ibni hadha Sayyid." Anakku ini Sayyid. Dan Allah akan menjadikan beliau Al Hasan bin Ali sebab perdamaian dua kelompok yang berselisih. Ketika Nabi menyebutkan Al Hasan bin Ali dengan gelaran Sayyid, di situ menunjukkan adanya satu pengiktirafan atau pemberian nama daripada Nabi sendiri kepada zuriyahnya dengan gelaran As-Sayyid. Walaupun secara bahasa arti Sayyid itu man sada qaumahu, yakni orang yang memimpin kaumnya, tetapi kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib diberikan secara khusus oleh Nabi. Daripada situ gelaran Sayyid ini menjadi menjadi identik dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW, baik daripada Al Hasan atau daripada Al Husain. Adapun kalimat Al-Alawiyin atau Ba'alawi, nisbah kepada seorang bernama Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, orang pertama yang dinamakan Alawi daripada zuriyahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan beliau adalah orang pertama diberi nama Alawi, yang daripada beliau itu lahir keturunan yang dinamakan Bani Alawi atau Banu Alawi. Maka dinisbahkan kepada Alawi atau Ba'alawi kepada Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Apa sebabnya kepada Alawi? Kenapa bukan kepada Ubaidillah atau kepada Ahmad bin Isa? Karena beliau adalah orang pertama daripada zuriyah yang diberi nama Alawi dan berada di Hadramut ketika itu. Dan itu ketika Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang duduk dan tinggal di Hadramut. Orang pertama yang ada di situ daripada zuriyah yang namanya Ali bin Ubaidillah. Kalimat Ba'alawi itu kebiasaan orang Hadramut dulu kalau ingin menyebutkan nama keluarga itu menggunakan ba. Jadi Al-Alawiyin ini menggunakan Ba'alawi, yakni tazamunan atau menyesuaikan dengan wilayah dan budaya orang-orang Hadramut. Kalau menyebutkan nama keluarga dengan ba, maka kita pun juga menggunakan dengan Ba'alawi. Kalimat ba itu seperti Al-Alawi atau Ba'alawi, Al-Alawi, lebih kurang seperti itu. Kalimat ba-nya itu menyesuaikan dengan keadaan di Hadramut pada ketika itu. Ini nisbahnya kepada Alawi atau Ba'alawi atau Al-Alawi. Adapun kalimat Al-Alawiyin atau Al-Alawiyun, ada persepsi yang menyamakan dalam sejarah kalimat Alawiyin ini walaupun mempunyai makna yang berbeda. Kalau Alawiyin secara bahasa dan di dalam sejarah umum yang kita kaji, merujuk kepada semua keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka dikatakan Alawi, yakni pencinta, baik itu pencinta atau zuriyahnya. Kalau dikatakan ini golongan Alawiyin zaman dulu ya, maka dilihat sebagai pencintanya Ali bin Abi Thalib atau keluarga dan keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Tapi kalau secara spesifik khusus kalimat Alawiyin yang digunakan di Hadramut adalah bukan termasuk daripada Alawiyin yang tadi dalam sejarah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tarikhnya, Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya. Kalau Alawiyin yang dimaksudkan daripada pembahasan kita hari ini adalah keturunan dan zuriyah daripada Alawi itu sendiri yang saya sebutkan tadi, maka mereka dikatakan Alawiyin karena semua yang lahir di Hadramut dan menyebarkan dakwah di Nusantara ini keturunan daripada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, maka keturunannya, zuriyahnya dinamakan Alawiyin. So itu istilah yang ada. Adapun Alawiyah sifat mungkin kalau itu dinisbahkan kepada seorang perempuan syarifah maka dikatakan Alawiyah. Kalau itu dinisbahkan kepada tariqah karena dia muannats maka sifatnya pun juga muannats, tariqah al-Alawiyah dari aspek bahasanya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan perbedaan Sayyid
ataupun Habib, ataupun Ba'alawi, atau Alawiyin, atau Alawiyah. Nah, terima kasih Habib. Apa yang dimaksud dengan sadah, Habib? Sadah, sebagaimana saya katakan tadi, secara bahasa artinya man sada qaumahu. Man sada qaumahu, yang memimpin kaumnya, atau yang banyak pengikutnya. Itu secara bahasa. Maka kadang-kadang dinisbahkan sadah itu, ini secara bahasa ya, dinisbahkan kepada orang yang dimuliakan, seperti khadimul qaum sayyiduhum, yang melayan satu kaum itu adalah pemimpinnya, sayyiduhum secara bahasa. Tapi bila disebahkan kepada sayyid itu kepada dzurriyyah al-Alawiyin, merujuk kepada kalimat yang saya sampaikan di awal tadi, kalau ketika Nabi mengatakan kepada Hasan bin Ali, inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya anak saya ini adalah sayyid. Itu gelaran yang Nabi berikan kepada Al-Hasan, dan disebutkan ibni, anak saya. Maka dengan kalimat itu keturunan daripada Nabi digelari semuanya dengan sayyid. Sadah itu jamak atau plural daripada sayyid, jamaknya adalah sadah. Maksudnya sayyid. Nah, bagaimana kami memahami apakah seluruh keturunan atau zuriyah Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai Habib? Secara bahasa, jadi gelaran Habib itu ya, kalau dilihat daripada aspek bahasa di mana setiap keturunan Nabi itu dicintai, ya setiap orang daripada keturunan Nabi itu dituntut untuk cinta kepada keturunan Nabi. Baik antara keturunan dengan keturunan, sama keturunan, atau yang bukan keturunan kepada keturunan Nabi. Hadis yang saya sebutkan di awal tadi, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah ahli keluarga aku karena cinta kamu pada aku. Jadi itu perintah dalam syariat untuk mencintai daripada keluarga Nabi SAW. Kalau dikatakan Habib secara bahasa, itu merujuk kepada ahlul bait yang ada hak untuk dicintai, seperti mana dituntut oleh syariat, maka secara bahasa seseorang yang daripada zuriyah adalah namanya Habib daripada aspek dicintai karena perintah syarak. Akan tetapi kalau dalam bentuk gelaran, karena ini sudah ada hubungan dengan alqab, gelaran atau julukan. Kebiasaannya gelaran itu dinisbahkan kepada orang yang sudah berusia, sudah berusia lanjut daripada keturunan zuriyah, atau orang-orang yang ada kedudukan dari segi ilmunya, biasanya digelari dengan Habib. Selainnya digelari dengan Sayyid, karena itu adalah yang memang identik daripada hadis yang saya sebutkan tadi. Allahu a'lam. Habib Ali, banyak Alawiyin muda pada saat ini, masa ini, tumbuh dengan pendidikan dan pergaulan di era sekarang ini. Sehingga mereka masih merasa jauh atau melihat ajaran-ajaran pendahulunya sebagai sesuatu yang masih asing. Bagaimana cara pemuda pada masa ini bersikap terhadap hal tersebut? Syuf, kita di dalam silibus keluarga yang diajar oleh Nabi, sebelum kita hantar anak-anak itu belajar ke sekolah-sekolah, di mana saja kita hantar anak sekolah, silibus keluarga karena mesti dijalankan terlebih dahulu oleh ketua keluarga kepada ahli keluarganya. Ada satu subjek yang diajar oleh Nabi, namanya subjek cinta ahli keluarga Nabi. Qal alimu auladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 hal. Cinta Nabi kamu, cinta ahli keluarga Nabi kamu, dan juga membaca Al-Quranul Karim. So 3 subjek ini bukan dituntut di luar, sebelum di dalam dulu. Alimu auladakum, anak-anak kamu. Siapa bertanggung jawab dalam hal ini? Orang tua.
Gimana kita mengajarkan anak-anak cinta Nabi kalau bukan melalui memperkenalkan sirah Nabi? Gimana kita memperkenalkan tentang Ahlul Bait atau sirah Alawiyin kalau kita tidak ceritakan sejarah mereka kepada anak-anak itu? Kita di sini berhadapan dengan satu krisis, hilangnya subjek di dalam rumah untuk kita belajar biografi. Kita punya asal-usul. Pengenalan kita kepada asal-usul kita, itu lengkapnya identitas kita sebagai seorang, baik itu sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang Alawiyin. Mesti tahu siapa kita ini. Antum, kita kalau tengok dalam Al-Qur'an, dalam Al-Quran, ada satu permintaan yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Dan permintaan itu ada hubung kait dengan kita secara khusus, ya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah sepeninggalannya untuk namanya selalu disebut dan diingati oleh keturunannya, oleh pengikutnya. Katanya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya ada kalimat-kalimat pujian untuk aku bagi generasi setelah aku. Yani saya mau generasi setelah saya ingat saya, puji saya, kenal kepada saya. Kira-kira kalau fil akhirin itu ingin disebut namanya. Kita dalam tahiyat kita sebut nama Nabi Ibrahim juga kan. Kita dalam manasik haji kita ingat Nabi Ibrahim juga kan. Berapa jarak kita dengan Nabi Ibrahim? Ribuan tahun tentunya. Kira-kira doanya Nabi Ibrahim dikabulkan atau tidak? Of course dikabulkan. So kenapa Nabi Ibrahim minta kepada Allah disebut namanya? Apa kurang tinggi makamnya Nabi Ibrahim sehingga kita perlu puji Nabi Ibrahim? Yang mengangkat Nabi Ibrahim adalah yang maha berkuasa, yang kita punya pujian kepada Nabi Ibrahim tak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim. Tapi yang perlu kita fahami daripada permintaan itu, bagaimana generasi setelah itu mesti ada hubungan dengan generasi sebelum. Generasi setelah itu, karena mesti kenal dengan generasi sebelum. Karena mereka itu menjadi sumber yang memberikan kekuatan dalaman kita untuk meneladani kepada mereka. Kenapa Allah dalam Al-Quran banyak ceritakan tentang kisah para anbiya dan diakhiri oleh Allah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Mereka para anbiya, para aulia yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Mereka itu yang diberi petunjuk. Engkau wahai Rasulullah dan juga umat-umat setelah Nabi ikuti kepada mereka punya petunjuk. Jadi tidak bisa dipisahkan generasi sekarang dengan generasi sebelum. Kalau terpisah kita kehilangan identitas. Kita tak punya sejarah kalau kita tak tahu apa kita punya sejarah sebelum. Oleh sebab yang demikian, Nabi Ibrahim itu ketika meminta agar supaya ada hubungan antara generasi sebelum dan generasi sekarang. Sama. Kenapa kita di dalam manhaj al-Alawiyin, kalau kita tengok ya ke al-Imam Idrus bin Umar al-Habashi. Idrus bin Umar sahib al-Musnid, ahli hadis. Kita punya sahadat al-Alawiyin. Katanya, mereka mengatakan, kana sadah Bani Alawi. Kita punya sadah Bani Alawi. Ini adnahum fil ilm. Yang paling rendah di antara mereka dalam ilmunya, man yughnihi ilmuhu an ilmi ghairih. Ilmunya, ini yang paling rendah ya, Alawiyin. Ilmunya mencukupi dia daripada belajar daripada orang lain. Yani ghani bil ilm, khalas. Ini yang paling rendah ya, bukan yang paling alim. Yang paling rendah ilmunya sudah cukup bagi dirinya, dia tidak perlu lagi belajar dengan orang lain. Artinya sudah ada dasar ilmu. Kif yang lagi berilmu istilahnya. Yang kedua katanya beliau, mereka ini dididik al-Alawiyin adalah untuk mengenali sirah para salafnya. Makanya kenapa dalam rauhah-rauhah diajarkan di Hadramut diceritakan tentang itu kitab Al-Mashra' Ar-Rawi, ya kan? Fulan bin Fulan, dia belajar daripada abahnya, belajar hafal Quran daripada abahnya, belajar dengan guru Fulan, Fulan bin Fulan. Diceritakan semua itu satu demi satu. Kira-kira untuk apa?
Adakah untuk memberitahukan, oh ini saya punya datuk, oh ini saya punya ini, untuk kita mau membangga-banggakan? Bukan. Untuk rabtul hadir bil madhi, untuk kita mengikat generasi sekarang dengan generasi sebelum, dengan kita kenal, kita punya sejarah orang-orang yang terdahulu. Jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini, ghiyab, satu kekosongan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum, karena tidak dikaji dan tidak dihayati sirah mereka dahulu. Mau bicara fakta, siapa yang tidak kenal kita punya salaf di Nusantara ini sebagai pembawa ajaran agama Islam? Semua orang mengenalinya dalam sejarah. Tapi berapa banyak orang yang mengkaji daripada kita punya abna al-alawiyin yang mengkaji orang yang menjadi matahari di Nusantara ini dalam membawa agama Islam? Gimana cucunya kok nggak bisa tahu, kok nggak kenal? Jadi ada satu gaps yang terjadi. Kita ini kurang memberikan fokus kepada sirah kita punya aslaf. Naam Habib, jazakallah khair. Tadi kami cukup menarik apa yang Habib sampaikan di akhir. Kami tidak mengenal para salaf, bagaimana mereka menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Habib, apa yang menonjol dari njit-njit kita dulu? Bagaimana cara mereka menyebarkan agama Islam tanpa ada peperangan di Nusantara, tanpa ada bawa pasukan ke Nusantara, lalu bisa diterima oleh para masyarakat pada masa itu? Apa yang menonjol dari mereka, Habib? Akhlak. Bagaimana kita bisa belajar akhlak mereka, Habib? Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi waktu mengasaskan ini tariqah, berasaskan dengan rahmah alal al-khalq, yakni kepada seluruh makhluk, wa raghbatul khair fil kull, menginginkan kebaikan kepada semua bidun istisna, tanpa terkecuali, menginginkan kebaikan kepada semua. Rahmah yang diwarisi daripada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama ana rahmatun muhda. Yani rahmah ini yang memicu kepada dzurriyah atau dzurriyatul faqih dan juga amal faqih yang membawa agama ke Nusantara ini. Kita kalau melihat bagaimana mereka punya perjuangan, tadi waktu saya masuk ke Rabitah, saya melihat ada 5 tiang terbangunnya Tariqah Al-Alawiyah. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal, yang ketiga dengan dengan ikhlas, yang keempat dengan al-khauf minallah, kemudian yang kelima adalah dengan al-wara. Pertama diletakkan di atas ilmu. Ilmu itu diterjemahkannya dengan amal yang akhlak yang saya maksudkan sebentar tadi. Galim al-Haddad, ma ra'aitul khaira kullahu illa fil ilm. Saya tidak melihat kebaikan itu yang terkumpul dalam satu tempat kecuali kepada ilmu. Dengan ilmu kita tahu bagaimana menyembah kepada Allah. Dengan ilmu kita boleh menimbang perbuatan kita itu betul atau tidak. Itu yang menjadi tiang utama dalam kita punya tariqah. Dan mereka para aslaf dahulu ketika menyebarkan agama ke negeri ini, mereka bukan tangan kosong. Mereka bukan seperti dikatakan mereka ini pedagang. Ya, kalaupun mereka berdagang untuk mencari nafkah untuk diri mereka, ini adalah satu ibadah. Tapi enggak mungkin pedagang berdakwah kalau tak punya ilmu. Pedagang dan orang berilmu, ya. Oleh sebab itu, mereka ketika datang ke Nusantara ini dengan ilmu dan juga dengan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Baru-baru beberapa waktu yang lalu Al-Habib Umar ada cerita dalam muhadarahnya, ada satu orang Hadramut Bani Alawi yang datang pergi ke Nusantara di sini. Dia berjiran dengan seorang bukan Islam. Sudah sekian lama berjiran, kemudian salah seorang Habib ini ingin pulang ke Hadramut dan pulang untuk selama-lamanya. Maksudnya tidak akan kembali lagi. Pamitan sama jiran-jirannya.
Di antaranya di Pamiti ini jirannya bukan Islam. Yang sedih dan merasa kehilangan betul jiran bukan Islam. Sampai menangis. Yang heran yang jiran-jiran yang lain biasa. Tapi yang bukan Islam menangis. Apa katanya? Selama saya berjiran dengan ini orang, matanya tidak pernah mengalihkan untuk tengok rumah saya. Untuk mengintip, mengintai apa saya punya. Menjaga kehormatan jirannya hatta yang bukan Islam. Kesannya kepada jiran itu luar biasa sampai ditangisi ketika ini beda agama ya, beda agama. Syuf macam mana akhlak itu boleh membawa kesan sedalam itu terlepas dia masuk Islam atau tidak. Tapi akhlak itu yang akan menarik perhatian orang sampai kepada perasaan dan emosinya pun juga akan tersentuh dengan akhlak. Al-Alawiyin datang ke sini, ya orang dulu katanya Alawiyin datang sini bawa periuk. Tahu periuk kayak apanya, qidr, macam kayak panci untuk bikin masak dikongsi makan dengan orang selain dia menyampaikan juga ilmu dalam hal ini. So dalam hal ini pendekatan yang dipakai oleh mereka adalah akhlak dan tentunya adalah dengan dasar ilmu. Dan dengan itu yakni kalau itu sudah dibuktikan berhasilnya, kira-kira kalau diteruskan berhasil atau tidak? Pasti akan berhasil. Tapi akan gagal kalau apa yang sudah dibuktikan keberhasilannya ditinggalkan, ditukar dengan yang lain, maka tunggu kegagalannya. Apakah pada masa ini kita menghadapi krisis akhlak, Habib? Secara global, ya. Dan secara dalam skop yang kecil, dalam lingkungan kita Al-Alawiyin, ya. Itu banyak bukti di lapangan ya. Kalau kita buat kajian berapa daripada kita punya abna yang tergelincir dalam gejala sosial, dalam kriminal, dalam mukhaddirat, dalam dalam hal-hal yang bersifat fasad, membimbangkan. Dan sebagaimana saya katakan, untuk kembali menanggulangi hal-hal seperti ini adalah dengan cara yang sama pendahulu kita berhasil untuk membendung kemungkaran dulu, dengan cara yang sama kemungkaran sekarang boleh dibendung dengan cara yang mereka bawa. Amin, insyaallah. Habib, banyak orang tua di era sekarang ini dengan tantangan perkembangan zaman saat ini mengalami kesulitan dalam memperkenalkan thariqah itu. Dan juga banyak anak-anak muda di kalangan Alawiyin yang setelah selesai pendidikannya pada umur tertentu, mereka merasa perlu untuk mengenal ajaran para leluhurnya. Bagaimana cara terbaik bagi kami para pemuda untuk mulai mengenal? Bagaimana tahapan-tahapan terbaik supaya cara kami tidak salah dalam mempelajari? Sekarang banyak kalau daripada aspek media sosial, kita ada beberapa website yang mengetengahkan tentang manhaj Al-Alawiyin, termasuk Nabawi TV dalam hal ini. Dan ada website yang lain seperti Ba'alwi yang juga dibuat oleh Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Segaf. Juga daripada buku-buku mungkin yang seperti ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Syarh Al-Ainiyah, Al-Habib Zain bin Sumaid seperti Al-Manhaj As-Sawi, seperti Al-Habib Abu Bakar Masyhur ada tulis kutaibat, kitab-kitab kecil tentang kita punya salaf, Al-Fiqh Muqaddam Syekh Abdul Rahman As-Sagaf, dan beberapa lagi imam-imam dalam Alawiyin yang ditulis terjemahan atau tarajum biografinya, termasuk juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ada juga menulis tentang At-Tariqah Al-Alawiyah. Buku-buku ini boleh menjadi satu panduan untuk dia memperluas ya. Ini daripada website tadi, daripada buku-buku, dan juga majalis ilmu, majelis ratib yang diadakan.
dihadiri dan juga istiqamah, bukan cuma hadir sekali tapi dihadiri secara istiqamah. Wirid-wirid yang diajarkan oleh Alawiyin, kalau tidak bisa semua, paling tidak ada 1-2 yang dia iltizam. Kalau tidak, kata Imam Abdurrahman As-Sagaf, man laysa lahu wirid fahu girid, kata orang yang tak ada wirid dia macam monyet, yang bermakna kosong hatinya daripada nur zikir itu sendiri. Tidak dapat dipisahkan antara Alawi dengan istiqamat qiraatul aurat, kebiasaan di dalam membaca wirid, dan majalis bagaimana saya katakan, dan juga ma'rifat siyar, membaca sirah-sirah itu sebagaimana tadi Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ada menyebutkan manhaj yang diajarkan dari Sayyid Alawiyin berpegang kepada ilmu dan mengenali tentang sirah Alawiyin itu sendiri, supaya tersambung antara kita dengan mereka. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, katanya, man la salak tariq ahluh tahayyam wada' wa ya furu'an nabi siru 'ala al-ittiba' khallil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Kata beliau mengatakan, menasihati kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW agar supaya ada kalangan Alawiyin, barang siapa yang tidak mengambil jalan leluhurnya maka dia akan umpama orang yang haim. Haim ini orang yang berjalan tidak tahu hala tujuannya kemana. Wada', kalau sudah tak tahu hala tuju dia akan hilang arah. Wa ya furu'an nabi, wahai anak cucu Nabi, siru 'ala al-ittiba', ikuti jalan leluhur tu. Gimana kita mengikutinya kan? Khalil gadam bil gadam. Biarkan kaki mereka di depan, kaki kita di belakang. Apa yang mereka pijak, kita pijak. Yakni sampai sedemikian digambarkan, jangan melenceng sedikit pun, jangan. Wahdharul ibtida', dan tinggalkan hal-hal yang beda, yakni hal-hal yang menyimpang daripada manhaj yang digariskan oleh kitabnya Sayyid Alawiyin. Dan ini Sayyid, kita punya bakti kepada kita punya orang tua. Birrul walidain ini maknanya luas. Orang tua kita adalah orang kita wajib berbakti. Leluhur kita tinggalkan manhaj, ini baktinya zuriyah ini kepada mereka, menjaga ini peninggalan. Kalau kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, kita akan ambil apa yang mereka tinggalkan untuk kita amalkan. Nah, Habib, beberapa di antara kami masih mengalami kesulitan untuk membedakan apa itu thariqah alawiyah. Apakah itu sebuah mazhab, atau bagaimana cara kami membedakan sebuah mazhab dengan thariqah? Kalau ini akan dikatakan madhab dalam turuk tasawuf, ya dia adalah madhab dalam thariqah tasawuf, tapi dia bukan madhab dalam madhab fiqhiyah. Dia lebih kepada manhaj as-suluk, madhab as-suluk, perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam ilmu akidah ada madhab aqaidiyah, seperti kita ada Asy'ari, kita ada Maturidi. Dalam fiqh dan syariah kita ada madhab, kita ada Ahnaf, kita ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Hambaliyah. Dalam tasawuf ya kita ada kita ada Idrisiyah, kita ada Syadziliyah. Wa manhaj kita al-Alawiyin, atau tariqah al-Alawiyah bersumberkan daripada dua. Katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saya ingat, mengatakan Ghazaliyatul Zahir, Syadziliyatul Batin. Ghazaliyatul Zahir, Syadziliyatul Batin. Dalam ilmu amalan lahiriahnya berpandukan kepada ilmunya Imam Al-Ghazali, khususnya Ihya Ulumuddin. Tapi dalam suluk perjalanan kerohanian itu sendiri mengikut madhab al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Dikemaskinikan lagi ini tariqah al-Alawiyah daripada dua jalur. Jalur al-Abawi daripada Sayyid al-Faqih terus kepada anak buh sampai kepada Nabi SAW, dan juga daripada Syu'aib Abi Madian. Jadi al-Alawiyin menggabungkan tariqah al-Alawiyah itu sendiri gabungan daripada dua. Jalur al-Abawi
daripada datuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalur melalui masyayikh-masyayikh yang lainnya. Ini keistimewaan yang ada pada Thariqah Alawiyah. Yang kedua keistimewaannya adalah yang menjalankan Thariqah Alawiyah ini, atau Thariqah Alawiyah itu sendiri ditubuhkan daripada orang yang nasabnya sampai kepada Nabi, nasab Adam, dan juga nasab ilmunya pun, masyayikhnya juga daripada orang-orang yang ada intisab kepada Nabi SAW. Selalu terhimpun kepada mereka dua keistimewaan, syaraful nasab Adam, dan syaraful al-intisab dari segi pengambilan ilmu daripada orang-orang yang juga nasabnya bersambung kepada Nabi SAW. Semua itu ada dalam Thariqah Alawiyah, dan ini adalah satu mizah, yakni kalau boleh katakan ini satu kehormatan yang luar biasa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh tidak kita ini untuk mengabaikan atau mengetepikan atau tidak mengambil peduli setelah diberikan satu pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syuf, kita khawatir ini dengan apa tahu? Kita khawatir daripada kufrun nikmah. Kita khawatir daripada kufrun nikmah dengan apa yang Allah beri kepada kita dengan mumayyazat yang begitu luar biasa kalau kita tidak menjaganya. Nabi Isa waktu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta makanan turun daripada langit, yang minta itu kan kaumnya. Kata Nabi Isa, kalau kamu diberi dan kamu tidak syukur, Allah akan hukum kamu dengan hukuman yang berat. Karena kamu minta, kamu diberi, kamu tidak bersyukur. Kita ini takut yang seperti itu, diberi oleh Allah segala keistimewaan yang luar biasa. Kalau kita tidak menjaga apa yang Allah beri, dengan mensyukuri, bukan untuk nak sombong, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup luar biasa, maka khawatir idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tazulun ni'mah. Kalau kamu diberi nikmat, jaga itu nikmat. Khawatir itu kufur nikmat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kehilangan identitas, kehilangan syaraf, kehilangan kemuliaan karena kegagalan kita di dalam menghargai pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang Alawiyin, apapun backgroundnya, apapun pekerjaannya, mau engineer, mau seorang yang pakar ekonomi, mau orang yang sebagai seorang administrasi, atau sebagai seorang businessman, atau apa saja, biarkan citra Alawi itu dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan adabnya, dan juga ragbatul khair finnas, walammus syamil. Lammus syamil ini mengayomi semua orang, untuk saling hormat menghormati, ada'ul huguk, menunaikan apa menjadi hak kepada orang lain. Itu yang menjadi as-sa'i, berusaha membantu kepada orang. Hadahu Alawi. Alawi bukan sekedar nama saja, tapi ianya adalah merupakan satu amanah. Bagaimana Alawiyinnya atau Alawinya kita itu dapat dilihat pada kita punya tutur kata, pandangan kita, pada harta kita, kepada kita punya interaksi dan sosial kita dengan sesama makhluknya Allah SWT. Wallahu a'lam. Habib, terdapat hadis thaqal lain yang kami anak-anak muda mendengar hadis tersebut untuk berpegang pada Al-Quran dan keturunan Rasulullah. Bagaimana kami memahami ini, Habib? Yang mana yang dimaksud di hadis ini? Nah, tentunya dalam hal ini kalimat wa itrati, aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka, kalau kamu berpegang kamu akan tidak akan celaka selama-lamanya, dan dia akan datang kepada aku nanti di hari kiamat, yaitu kitabullah wa itrati ahlu baiti. Kemudian dalam riwayat yang lain dinisbahkan kepada kitabullah wa sunnati, ibarah bahwasanya diiringkan antara kitabullah wa itrati ahli baiti, merujuk tanggung jawabnya ahlul bait kepada Al-Quranul Karim. Kenapa didahulukan kitabullah dulu, kemudian itra? Merujuk kepada bahwasanya yang seharusnya mengimplementasikan Quran itu adalah ahlul bait. Sehingga ahlul bait bukan dilihat itu hanya kepada individunya,
tetapi sejauh mana peranan Ahlul Bait itu di dalam mengimplementasikan Al-Quran sehingga Ahlul Bait menjadi terjemahan kepada Al-Quranul Karim, tutur katanya, perbuatannya. Jadi bukan berasingan antara Quran dengan Ahlul Bait. Tapi yang melihat Ahlul Bait melihat Quran, melihat Al-Quran, melihat itu pada Ahlul Bait. Itu wa itrati Ahlul Baiti. Jadi kepada konten Al-Quran itu sendiri dapat terlihat pada Ahlul Bait yang diutamakan di dalam hal ini sebagai penterjemah Al-Quran dalam bentuk praktikal. Kalau Quran itu wahyu Allah yang bertulis, yang menerjemahkan Al-Quran itu adalah daripada Ahlul Bait. Kalau dikatakan Quran berjalan di atas muka bumi itu adalah Rasulullah. Quran yang bertulis adalah Al-Quran. Seharusnya Ahlul Bait itu yang memahami Al-Quran menjadi terjemahan kepada Al-Quran, barulah akan nampak seiring maksud daripada Kitabullah wa itrati. Sebagai penutup, Habib, apa pandangan Habib dan juga masukan Habib terhadap para pemuda dalam mengenalkan Rabithah Alawiyah? Naam. Rabithah, saya melihat secara pribadi akan Rabithah menjadi satu induk atau menjadi satu medium bagi seluruh Alawiyin secara umumnya dan anak-anak muda secara khususnya untuk memainkan peranan sebagai atas dasar kapasitas mereka sebagai Alawiyin melalui Rabithah. Dalam arti apa yang mereka boleh sumbangkan daripada keahlian dan kemahiran skill yang ada pada mereka untuk mereka dapat sumbangkan pada Rabithah dalam menyebarkan ilmu dan dakwah ini. Atau paling tidak menjadi mitra atau menjadi orang yang setia kepada aktivitas yang diadakan oleh Rabithah. Yani kalau tidak boleh menyumbangkan ke Rabithah dari skillnya untuk menyebarkan dakwah, jadi mitra atau menjadi orang yang mendukung kepada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Rabithah. Ini bagi mereka anak-anak muda. Bagi Rabithah sendiri membuka ruang untuk mendengar suara daripada mereka anak-anak muda khususnya. Apa suara anak muda ini sebetulnya? Perlu dibuat satu kajian lapangan untuk tahu, bukan hanya sekedar mendengarkan informasi-informasi, boleh untuk dijadikan sebagai satu masukan, tapi turun lapangan. Lihat apa masalah anak-anak muda ini. Supaya dalam hal ini Rabithah yang menjadi induk kepada mereka boleh mengusahakan dengan network yang ada pada Rabithah untuk menyediakan solusi kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda. Apa masalah anak muda dalam hal ini? Masalah krisis dalam pemikiran. Jom kita buat satu seminar berbicara tentang pemikiran fulan dan seterusnya. Ini kita sudah ambil daripada lapangan permasalahan, so kita sediakan penawarannya. So dalam hal ini ada klop antara apa masalah yang terjadi di luar dengan apa yang boleh disediakan oleh Rabithah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu, walaupun ini akan memerlukan kepada satu perjalanan yang panjang, karena masalah tidak mungkin berhenti di situ. Setiap saat akan timbul masalah, dan dalam hal ini akan hiduplah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Rabithah dan relevan dengan masalah yang berlaku di tempat. Nah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib Ali. Terima kasih banyak sudah hadir di Nabawi TV di Rabithah Alawiyah hari ini. Saya kira cukup pada hari ini. Sekian wawancara kami dengan Habib Ali Zainal Abidin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.